Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maulidia Fitri dengan NIM 2115101003. Saya di sini akan mempresentasikan tentang penanaman jagung. Baik, saya next. Sebentar. Pendahuluan. Jagung merupakan tanaman yang tumbuh pada musim kemarau. Waktu panen jagung sekitar 80-150 hari. Tanaman jagung memiliki tinggi beragam tergantung varietasnya. Jagung tergolong tanaman berakar serabut. Batang jagung tumbuh dengan tegak dan tidak memerlukan ajir atau penyangga seperti tanaman tomat. Kenapa kok tidak memerlukan ajir? Karena memang jagung itu bukan berbatang lunak seperti tomat ya, berbatang keras tapi nggak keras-keras banget. Nah, terus juga jagung merupakan salah satu sumber pangan selain padi. Nah, namun jagung ini sekarang masyarakat mulai kurang atau bisa disebut dengan nggak mau lagi menanam jagung hanya sedikit, dikarenakan harga panen jagung itu berfluktuasi naik turun gitu, kadang naik bahkan turunnya banget gitu. Jadi ketika turun itu petani itu bingung, padahal biaya inputnya itu mahal, sedangkan outputnya atau hasil panen sedikit. Bahkan untuk kembali melakukan budidaya lagi itu harus memerlukan uang tambahan gitu. Oke, selanjutnya pembahasan yang satu, menyiapkan benih jagung. Jadi sebelum melakukan penanaman itu kita harus menyiapkan benih jagung. Nah, benih jagung dapat dibeli melalui toko pertanian ataupun menggunakan stok benih. Jadi gini, jika dulunya sudah panen jagung terus disimpan kan boleh menggunakan itu. Namun yang perlu diketahui, jika benih yang berdasarkan penyimpanan hasil panen itu kurang baik, karena dalam panen itu ya jagung itu pasti akan memiliki yang namanya hama penyakit. Nah, nanti takutnya akan terbawa. Saya juga pernah menanam jagung, itu saya tidak menggunakan benih dari yang bersertifikasi atau benih yang dijual di toko pertanian, tapi menggunakan benih hasil panen yang terdahulu, nggak terdahulu banget sih gitu. Dan ternyata penyakitnya itu terbawa seperti itu. Yang kedua, menyiapkan media tanam berupa lahan sawah. Nah, jadi harus dibersihkan dulu lahan sawah dari sisa-sisa panen dan juga gulma. Nah, seperti itu. Kalau tanaman padi kan harus dibajak, digaruk. Untuk tanaman jagung tidak perlu, tapi kalau memang mau dibajak itu kayaknya bisa. Namun kan pembajakan perlu yang namanya air. Setelah dilakukan pembajakan kan, sebelum dilakukan pembajakan dikasih air lah. Setelah pembajakan airnya harus dibuang kayak gitu, harus dibuka saluran irigasinya. Tapi karena kalau nggak begitu, kalau pembajakan nggak pakai air nanti tanamannya menempel. Tapi lebih baik sih nggak usah pembajakan saja. Tapi kalau banyak para petani yang melakukan pembajakan, itu betul-betul membuat tanah memang hasil panen itu bagus gitu. Tapi mendingan, tapi terserah petani juga sih. Dan ketiga, penanaman. Nah, untuk penanaman jagung di lahan sawah ini ada cara, yaitu setelah menyiapkan media tanam, apakah perlu pembibitan seperti itu. Seperti padi perlu, tapi kalau jagung kalau mau langsung ya nggak apa-apa, ketika sih langsung ditanam tuh. Tapi lebih baik pun dibibitkan dulu untuk umurnya. Tapi kalau saya ya nggak perlu pembibitan, langsung ditanam di polybag. Tapi kalau memang mau dibibitkan nggak apa-apa, lebih baik. Soalnya takutnya kan jagung itu mesti ditanam pada musim kemarau, sedangkan sekarang ada global warming, jadi musimnya tidak menentu. Jadi baik dibibitkan. Tapi umur berapa? Ya 20 harian lah. Setelah itu dipindahkan ke lahan. Nah, penanamannya itu
tanahnya tuh harus dicampur dengan pupuk organik. Jadi sebelum penanaman itu dikasih pupuk organik dengan perbandingan 2:1 seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah irigasi. Oh ya, untuk penanaman itu ketika pembibitan ya, itu jangan terlalu meletakkan benih terlalu dalam, takutnya nanti benih tidak akan tumbuh. Karena berdasarkan pengamatan teman saya kan pernah menanam juga, benihnya itu terlalu dalam untuk meletakkannya gitu dalam tanah, akhirnya nggak tumbuh-tumbuh tuh. Takutnya juga nanti benihnya itu akan kayak pecah gitu kan, jadi nggak bisa tumbuh gitu. Untuk irigasi, tanaman jagung tuh perlu diirigasi. Memang tanaman jagung tuh suka yang namanya kurang suka air gitu, tapi harus irigasi. Kayak waktu bibitan itu kita harus kasih air gitu, tapi jangan terlalu sering, nantinya takutnya nanti busuk gitu. Ya seminggu 3 kali lah itu kalau untuk pembibitan. Nah saat itu kan penanaman, nah penanaman itu ditanam tapi dikasih air. Nah terus pada saat yang namanya vegetatif itu meskipun nggak dikasih air juga nggak apa-apa, terserah gitu. Dikasih air ketika kering juga, ketika lahannya kering dikasih air, karena kan lahan jagung itu kan lahan kering kan biasanya, bukan lahan basah seperti tanaman padi. Jadi harus nggak sering ngontor ya, seminggu sekali lah ke sawah seperti itu. Pemupukannya 3 kali ya, jadi kalau nggak salah itu dulu pupuknya 3 kali. Nah pupuknya itu NPK, tapi petani itu lebih suka urea, padahal urea itu hanya mengandung nitrogen, salah. Jadi harus NPK gitu, perbandingannya 1:1 dicampur diberikan kepada tanaman jagung. Selanjutnya adalah pengendalian OPT. Oh ya, pemupukan itu kok salah umurnya 10 hari ketika jagung umur 10 hari, atau ketika jambitan itu. Yang kedua umur 20 hari, yang ketiga 30 hari. Seingat saya seperti itu ya. Saya itu nggak usah dipupuk, misalnya seperti itu. Kalau kata lambat pemupukan itu bisa membuat tanaman jagung itu kayak kuning. Saya pernah mengalami seperti itu kan di polybag. Saya terlambat karena memang terlalu fokus dengan tugas dan juga agak sedikit malas jadi gitu. Oke, yang selanjutnya adalah penggunaan OPT jika ada. OPT pada jagung berdasarkan pengalaman saya itu yang saya tanam itu waktu itu ada namanya ulat. Nah itu penggunaannya dengan mekanik ya, diambil gitu. Nah tapi kalau masih muncul lagi kan ulat kan banyak, saya juga nggak tahu awal terbentuknya kayak gimana. Nah, akhirnya saya kasih namanya insektisida, tapi jangan terlalu berlebihan gitu. Dikasih 2 kali, tapi pertama gini, maksudnya hari Senin ya, terus saya sasar aku harus kasih hari Kamis itu dikasih. Kali itu udah ya dikasih lagi. Dan juga panen itu ciri-ciri jagung yang panen itu daunnya itu berwarna kuning, enggak kuning banget sih, pokoknya kuning terus begitu. Setahu saya kayak gitu. Saya juga belum pernah dulu panen jagung, tapi karena suatu kesalahan yang saya tidak sampai panen gitu. Selanjutnya kesimpulan, budaya tanaman jagung mudah bila pernah melakukan penanaman jagung sebelum pengamatan. Ya, karena ini saya mempersingkat tentang pengamatan saya, tapi ya sih sebelum pengamatan dulu. Tapi untuk pembahasannya itu saya kasih yang dari lahan sama petani juga dari saya tuh. Penanaman jagung diberikan pupuk organik yang dapat mempercepat tinggi tanaman. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah sinar matahari, unsur hara, yang terdapat dalam tanah maupun terdapat pada pupuk organik maupun kimia. Nah, seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.